Baik, kita lanjutkan. Ketika dia sudah tersentuh, kemudian di situ sudah mulai ada rejeksi yang luar biasa. Diingat, ada mulai rejeksi yang luar biasa di sana. Untuk melihat secara detail ya kondisi seperti ini, apakah ini nanti ada penolakan, apakah selanjutnya ada potensi yang lebih besar lagi untuk bergerak naik atau turun, tentu kita bisa lebih detail melihatnya di time frame lebih kecil. Di mana itu? Kita bisa melihatnya di M15 atau M5 ya, tapi saya lebih cenderung ke M15 karena tidak terlalu banyak candle yang terbentuk. Ketika kita menggunakan terlalu kecil atau terlalu rendah time frame-nya, maka hati-hati, di situ akan banyak candle-candle palsu yang muncul nanti ya. Baik, kita akan lihat di time frame M15 sorry ya. Nah, dari M15 ketika dia mulai ada penolakan ya, ketika dia mulai ada penolakan selalu ditunjukkan dengan terbentuknya karakter-karakter candle yang baru. Saya contohkan, misalkan dia bergerak turun ya, dia mulai bergerak turun, dari sini mulai ada rejeksi, sempat dia datar kemudian kuat turun, kemudian ada rejeksi, perhatikan dari penolakan ini, sumbu yang terbentuk itu adalah bagian dari penolakan kekuatan yang berlawanan. Ketika dia turun berarti ini adalah buyer, ini adalah buyer, ini adalah buyer. Banyak sekali penolakan. Kemudian terendahnya di mana? Kita tandai di sini ada terendahnya. Selanjutnya bagaimana? Merah, kita lihat lagi apakah dia mampu menembus level rendahnya atau justru dia di atasnya. Kita lihat. Dia mencoba untuk menekan ke bawah tapi gagal, ditutup di atas dari level psikologis sebelumnya. Maka di area ini adalah terendahnya. Kemudian perhatikan berikutnya ketika dia mulai mendekati, mulai menekan kembali, apakah dia mampu menciptakan low yang baru atau lebih rendah dari sebelumnya. Ketika dia gagal, maka tentu dorongan itu makin kuat. Ya, kita lihat di sini mencoba menekan kemudian gagal lagi, bahkan ditutup dengan bullish di sana. Oke, dari pergerakan ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi tanda ini mulai mendatar. Kemudian di sini bergerak naik dan turunnya kita tandai ya. Kemudian koreksi, terkoreksi, kemudian setelah itu dia kembali turun lagi. Nah, setelah turun kita akan uji dengan area koreksi di sini. Selalu kita akan uji dengan area koreksi di atasnya, di mana di situ ada pantulan-pantulan, di situ ada rejeksinya. Kita uji di sana mampu tidak menembus. Ketika dia mampu menembus, maka ada kecenderungan nanti akan bergerak naik lagi ya. Tentu lihat yang terbentuk ya, apakah swing yang sebelumnya itu dilewati atau bahkan hanya berada di bawah swingnya. Nanti kita lihat di pergerakan berikutnya. Perhatikan ketika dia mulai bergerak naik ada rejeksi ya, ada rejeksi di sini, kemudian mencoba untuk menembus tapi gagal ya, ditutup dengan hijau yang lebih kecil ya, dengan momentum yang lebih kecil, dengan penolakan yang lebih besar. Tentunya ini adalah bagian dari perlawanan dari seller lagi. Kemudian ketika berikutnya tidak mampu menembus tertingginya, sama halnya di bawah, ini menjadi puncak atau menjadi level psikologis yang terdekatnya, tertingginya di sini. Nah, apakah berikutnya nanti dia mampu menembus di atasnya atau bahkan akan terbentuk di bawahnya? Tentu kita akan amati satu persatu. Disitulah nanti trigger akan muncul. Ketika dia sudah mulai berat untuk menembus area resisten di sini, ada rejeksi, kemudian ada rejeksi, mulai ada lagi penolakan lagi, mulai ada penolakan merah ya, maka ini secara short atau potensi terdekat ini masih akan bergerak turun lagi. Tentunya kita bisa uji dengan retracement-nya. Sampai kapan dia bergerak turun nanti kita uji di sini lagi. Sehingga trigger apa yang kita bisa gunakan untuk entry? Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ini bergerak naik, dia berat untuk menembus, kemudian berat lagi menembus, kemudian ada momentum bearish ya, kita bisa ambil misalkan sell-nya di sini. Kemudian target kita berapa, resiko kita berapa?
Ya, kita bisa tempatkan misalnya, karena ini lebih condong, kalau kita amati dari kecenderungan yang utama ya, ini lebih condong ke bawah, kita bisa menggunakan mengambil posisi yang pendeknya ya. Mengambil posisi yang pendek itu karena kecenderungan sudah mulai berat di sana, kecenderungan sudah mulai berat. Perhatikan di sini yang sebelah kiri tadi bergerak berat di sini, kemudian naik, kemudian turun, kita prioritaskan sampai di sini. Sehingga kalau misalkan kita entry di sini, jangan terlalu jauh. Nah, kalau kita lihat ternyata area target itu tidak mencukupi untuk target kita, maka lebih baik hindari untuk entry di situ. Ya. Kita misalnya mengambil posisi di sini ya, dengan melihat momentum seller di sini, karena ini masih belum juga, artinya dari sisi swingnya ini masih berada di atas, ini juga cukup beresiko karena belum menembus level supportnya, sehingga kalau kita memanfaatkan hanya sampai di sini. Andaikan kita melihat ini terlalu dekat, terlalu kecil, ya kita tidak usah manfaatkan berikutnya. Kita tunggu hingga ada trigger selanjutnya, tunggu sampai breakout di sini. Atau kita lihat dia sampai membentuk swing high yang baru ya. Dia membentuk swing high yang baru di sini atau lebih di sini. Sehingga akan cenderung bergerak lebih kuat ke atas. Perhatikan ketika dia mulai bergerak turun ya, mulai bergerak turun sampai di sini terhenti. Ya. Awalnya sampai di sini ada rejeksi, kemudian ada hijau ya, tetapi cukup berdekatan dengan resisten di sana, sehingga kalau kita ukur dari sini ke sini terlalu dekat untuk kita menempatkan posisi kita ya. Ini dari sisi struktur masih akan bergerak turun, hanya kita akan menguji di swingnya, dia harus membentuk swing baru yang lebih rendah dari sebelumnya, ini akan cenderung turun. Sebaliknya ketika ada di area ini mulai ditolak, maka bisa menjadi double bottom ya. Double bottom itu artinya kekuatan seller terhenti di situ, berulang kali dicoba tapi gagal, maka dia bisa kembali naik lagi. Simulasinya bagaimana? Simulasinya kita uji dengan area di sini dulu. Dia harus menembus level di sini. Artinya dia harus lebih tinggi dari high-nya di sini ya. Kita lihat ke depan apakah dia lebih tinggi. Nah, kalau dia lebih tinggi, perhatikan apakah dia lebih tinggi dari swingnya di sini. Ya, nanti akan membentuk swing yang baru, di bawahnya akan lebih tinggi seperti ini, berarti ada kecenderungan akan bergerak naik lagi. Sebaliknya ketika berada di level di atas, tidak mampu menembus, maka bisa kembali turun lagi. Sehingga yang kita amati, yang kita lakukan adalah memanfaatkan di sini. Ini ada mulai penolakan, kemudian di sini ada seller yang cukup signifikan. Kita ukur dengan menggunakan retracement di sana ya. Kita ukur menggunakan retracementnya, kemudian kira-kira pergerakannya seperti apa, kita coba untuk gunakan yang warna kuning ya. Berada di area retracement adalah area di mana di situ berpotensi akan memantul kembali ya, sehingga meskipun dia ada perlawanan yang cukup signifikan, kalau kita melihat di situ ada area yang tidak ditembus, maka bisa berpeluang memantul kembali ya. Ya, berpeluang memantul kembali ya, sekalipun pada akhirnya tidak mampu menembus resistennya ya, tidak mampu membentuk swing high yang baru, tetapi setidaknya harus betul-betul diperhatikan ketika berada di area retracementnya. Kita menggunakan 50 dan 61,8 saja ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kita manfaatkannya? Kita bisa menggunakan triggernya ya. Di sini bisa menggunakan trigger, di sini menggunakan triggernya bisa. Ya, apakah menggunakan pola candle, apakah menggunakan pertarungan dua candle, itu boleh ya. Silahkan mana pola yang paling potensial kita bisa pakai.
yang mana kita bisa gunakan dan punya potensi yang besar. Tentu kita yang menguji dengan perjalanan pengalaman kita. Tidak bisa kita hanya melihat dari pengalaman orang sebelum kita mempraktekkan sendiri, sebelum kita melakukan explore sendiri, sehingga betul-betul itu sesuai dengan style kita. Kalau kita lihat dari pergerakan yang ada ini, selalu memantul, berada di area retracement memantul, kemudian berada di area resistennya juga memantul. Maka dengan melihat trigger yang ada, dengan melihat pola candle yang ada, setidaknya kita bisa manfaatkan beberapa kali. Tentu dengan target yang lebih kecil kalau kita menggunakan time frame M15. Selalu ada peluang yang bisa kita dapatkan. Bahkan dari sini juga kita bisa mendapatkan peluangnya, dari sini kita juga bisa mendapatkan peluangnya. Jangan lupa begitu kita masuk, misalnya kita menempatkan sell di sini, maka resikonya harus kita ukur ya. Karena di sini ada level psikologis, kita tempatkan, kita bisa menempatkan di sini atau di atasnya sedikit dari level ini. Kemudian targetnya setidaknya 1,5-nya ya dari titik entry-nya, atau bisa menggunakan area yang sama ya, 1,5 ya. 1,5 itu berarti kalau kita ukur dari sini itu 1,5 itu begini. Kita lanjutkan ya. Bagaimana ketika pergerakan itu ternyata tidak mencapai target kita ya, maka berlaku adalah kebijakan kita ya. Tidak selalu target itu mencapai yang menjadi rencana kita. Ada kalanya kita mengambil kebijakan sendiri, ada kalanya kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada itu dengan mengambil ya target yang seharusnya belum tersentuh tapi sudah mulai berat, kita bisa melakukan close lebih awal. Diingat yang selalu kita sampaikan, jangan pernah tolak rezeki. Ketika sudah profit dan mungkin belum tersentuh dari target kita bisa manfaatkan dulu. Ketika sudah mulai ada tanda, ketika mulai ada petunjuk bahwa di situ mulai berat ya. Bagaimana kita bisa melihat itu mulai berat? Dari petunjuk candle yang terbentuk sebelumnya. Bagaimana dengan disiplin yang kita buat? Diingat, pasar itu tidak selalu harus fix, tidak selalu harus kaku dengan menggunakan yang kita lakukan. Intinya batasan itu tetap ada, target itu ada, tapi jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu baku dengan aturan yang kita buat tadi ya. Artinya kalau dia rugi ya kita bisa naik turunkan. Kalau dia untung, kita juga bisa naik turunkan. Yang jelas tidak terlalu melebar jauh, yang jelas tidak terlalu jauh dari yang kita tentukan. Misalkan kalau kita batasi resikonya 500 misalkan, kita bisa naik turunkan, bisa menjadi 300, bisa 700 dan sebagainya. Termasuk ketika rugi, batasan kita misalkan 500 ya, atau 50 pips misalkan. Tidak selalu di angka fiksi angka itu ya, kita bisa naik turunkan. Yang terpenting menurut kita di area itulah yang paling potensial. Pasar itu tidak ada yang pasti, jadi jangan menggunakan aturan itu yang betul-betul pasti ya. Kita bisa naik dan turunkan sesuai dengan kondisi, tetapi dalam batasan yang sudah maksimal kita tentukan. Ada kalanya target itu juga bisa kita naikkan, ada kalanya resiko itu juga bisa kita turunkan. Jadi semuanya kita bisa menyesuaikan kondisi dinamika yang ada. Itulah dalam bisnis, itulah dalam trading, semuanya tidak selalu harus diukur dengan aturan yang baku. Yang terpenting menurut kita itu sudah menjadi batasan maksimum. Menurut kita pergerakan itu sudah maksimum dan kita harus melakukan tindakan. Dan kita harus melakukan satu eksekusi, apakah cut loss, apakah close profit yang lebih awal, itu adalah bagian dari kebijakan kita. Yang pasti jangan terlalu melebar jauh, yang pasti jangan terlalu meninggalkan yang paling maksimum kita ambil keputusannya. Baik, ini kita tadi menggunakan M15, jadi kita bisa menggunakan
time frame kecil ini sebenarnya untuk melihat triggernya saja ya. Untuk selanjutnya kita tetap gunakan yang time frame di H1, karena di H1 adalah paling standar ya, di tengah ya, harga tidak terlalu tinggi atau pergerakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian kalau kita melihat dari terbentuknya candle itu juga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, maka saya lebih cenderung H1 itu menjadi time frame yang paling menguntungkan ya di dalam kita menggunakan strategi trading harian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita sampaikan. Terlalu mungkin banyak yang kita sampaikan juga tidak bagus buat teman-teman semuanya. Yang paling penting, setiap kita melakukan entry ya, maka pastikan ada syarat yang menjadi ketentuan kita, menjadi ciri-ciri dari entry kita, sehingga punya tingkat probabilitas yang tinggi, tidak selalu entry setiap kondisi yang akhirnya kita terjebak dalam floating minus yang berkepanjangan. Diingat ada 4 tahapan. Yang pertama kita lihat dari sisi kondisi marketnya, apakah trennya naik atau turun, kemudian support range-nya di mana. Setelah ketemu, maka perhatikan area entry ini apakah ada triggernya, apakah ada petunjuk, apakah menggunakan pola candle, chart pattern dan sebagainya. Selanjutnya target ya, targetnya sampai di mana. Target yang kita tentukan itu berada di area mana, berada di level mana. Nah, kita tentukan dulu dengan tingkat probabilitas tentunya, dengan melihat dari sisi history, dari sisi range-nya, dari sisi support resisten tadi, termasuk dari trennya ya. Kemudian selanjutnya target sudah kita ukur, maka resiko juga harus kita pertimbangkan. Jadi ada 4, ada kondisi, kemudian entry atau triggernya, kemudian exitnya ini ada stop, ada targetnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekkan, teman-teman bisa mengujinya. Kita bisa menguji ke depan ya, tidak selalu harus di backtest ke belakang, karena untuk menguji yang paling potensial itu selalu ke depan. Bagaimana hari ini kita uji, untuk kedepannya seperti apa, kemudian esok kita uji kedepannya seperti apa ya, sehingga kita betul-betul mengalami market yang belum terjadi. Kalau market yang sudah terjadi ya mungkin bisa saja kita sangat-sangat valid, sangat akurat, tapi kenyataannya begitu kita masuk di market berikutnya kita sangat kesulitan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya jika teman-teman baru bergabung, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain jika dirasa sangat bermanfaat. Akhirnya kita ketemu di lain waktu dengan tutorial yang lain yang bermanfaat, tentu bagi teman-teman yang membutuhkan tentunya ya. Bagi teman-teman yang sudah pintar, yang sudah memahami dan punya strategi yang lain, silahkan gunakan. Jangan mengikuti strategi orang yang kira-kira kita anggap tidak cocok. Akhirnya selamat bertemu dengan waktu. Salam profit arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.